So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Pova 7, sebuah smartphone Pova series dari Tecno yang dari dulu itu terkenal punya baterai badak. Nah, Pova 7 ini itu seri terendahnya ya. Ada juga Pova 7 5G, Pova 7 Pro dan Pova 7 Ultra yang baru aja rilis. Buat harga sendiri, Tecno Pova 7 ini itu dibanderol dengan harga 2,2 juta buat varian 8/128 GB dan 2,4 juta buat yang 8/256 GB. Oke, buat desain sendiri Tecno Pova 7 ini itu ngebawa desain yang cukup garang. Bodinya ini kayak ke robot-robotan gitu ya, yang mungkin keren bagi sebagian orang dan mungkin jelek juga nih buat sebagian orang. Bentuk kameranya unik ya, yang jadi ciri khas baru buat Tecno Pova series kali ini. Di sisi atas ini ada lubang mic, grill speaker, dan IR sensor. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray triple slot yang bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 kartu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan speakernya ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC, lalu ada juga IP rating IP64 yang artinya dia tahan sama cipratan air sedang. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Sayang banget ya, panel yang dipakai ini masih IPS, dimana di harga segini tuh udah banyak yang pakai panel AMOLED. Buat kualitas gambarnya tentu nggak akan sebagus layar yang udah pakai panel AMOLED, tapi buat ukuran layar IPS, layarnya ini tuh lumayan enak buat dilihat. Untungnya buat refresh rate ini udah 120 Hz, jadi buat dipakai scrolling ini kerasa smooth dan enak dilihat. Buat desain layar ini masih kelihatan cukup tebal, terutama di sisi bawahnya ya, dan mungkin ini jadi kekurangan buat HP ini. Ya, secara overall kualitas layarnya ini biasa aja, tapi kalau buat HP harga 2 juta kecil ini sih masih bisa dimaklumi lah. Oke, lanjut, kalau buat performa, Tecno Pova 7 ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat skor Antutunya sendiri ini ada di 400.000, yang mana ini jadi skor yang standar ya buat HP yang pakai chipset MediaTek Helio G100. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan ultra high. Yap, di game ini mentok cuma bisa dapetin 60 fps, dan pas dipakai ya 60 fps bisa didapat dengan mudah di sini tanpa adanya kendala sama sekali pas aku coba tes. Mungkin kalau dibuka sampai settingan super, ini juga HP masih sanggup ya yang bisa dapetin 90 fps. Tapi sayang yang kebuka ini sampai frame rate high aja. Lanjut, buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka bisa sampai smooth ultra yang artinya bisa dapat 40 fps. Dan pas dimainin ini lancar tanpa kendala sama sekali buat jalan di 40 fps nya. Lancar dan frame drop ini juga jarang banget ya. Ditambah buat gyroscope-nya ini jenisnya udah hardware, jadi bikin pengalaman mainnya makin asik lagi. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba pakai settingan lowest, dan hasilnya di game ini tuh bisa dapat mentok di kisaran 45 fps. Cuma fps ini naik turun ya, dan dapetin rata-rata di 30 fps. Ya sebenarnya ini angka yang udah lumayan oke mengingat harganya juga. Ini HP 2 jutaan kecil, jadi performa kayak gini ya cukup bagus. Lanjut, kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 7000 mAh yang gede banget. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 3%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 10% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 15 menit. Smartphone ini juga udah dilengkapi dengan bypass charging ya, jadi ini adalah fitur yang berguna banget nih buat yang suka main game sambil nyolok ke daya. Kalau buat sistem operasi, Tecno Pova 7 ini tuh pakai iOS 15 dengan basis Android 15. Buat update, Tecno kasih jaminan 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Bagus ya, HP-HP terjangkau dari Cina update-nya sekarang udah lumayan panjang. Nah, Tecno Pova 7 ini itu juga udah dilengkapi dengan Tecno AI yang pilihan AI-nya ini juga udah lumayan banyak. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Tecno Pova 7 ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel dan ada kamera makro yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasil jepretannya jujur aja agak kurang memuaskan ya. Shutter speednya juga kurang, jadi buat dapetin foto di objek bergerak agak susah nih.
Ya wajar sih, HP ini segmentasinya bukan ke arah kamera, jadi bagian ini nggak terlalu diperhatiin. Cuma hasilnya ini udah cukup lah buat sekedar foto bukti, dokumen, atau buat kerjaan yang butuh hasil foto. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Tecno Pova 7 pakai resolusi Full HD 30 fps, Ultra Steady udah aktif, hasilnya seperti ini. Ya, dipakai jalan udah lumayan stabil ya. Oke, kalau buat warna juga cukup oke. Ini dia hijau-hijaunya tuh. Kalau warna-warna lain juga oke, kayak warna terakota di sana, cakep, merah cakep, birunya juga. Ini birunya kayaknya sedikit dinaikin deh. Warna merah sih sama ya kayak objek asli. Yang biru nih, aslinya nggak sebiru yang seharusnya. Lanjut, ini Full HD 60 fps. Di sini Ultra Steady nggak bisa diaktifin ya. Jadi kalau kalian lihat videonya goyang-goyang ya karena Ultra Steady-nya mati, nggak bisa dinyalain kalau udah Full HD 60. Hasilnya seperti ini. Next, resolusi andalan Transient Holding yaitu 2K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini juga sama, nggak bisa aktifin Ultra Steady, jadi videonya goyang-goyang. Oke. Ini buat kamera depannya Full HD 30 fps, Ultra Steady aktif. Hasilnya seperti ini. Kalian juga bisa nilai buat kualitas audionya. Oke, seperti ini. Next, 2K 30 fps, Ultra Steady nggak bisa diaktifin. Jadi pilihan resolusinya cuma Full HD 30 sama 2K 30 kalau buat kamera depan, nggak ada Full HD 60. Hasilnya seperti ini. Kalau buat backlight sendiri, oke, muka masih kelihatan. Oke, seperti ini hasilnya. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya dengan harga 2 jutaan kecil, apakah Tecno Pova 7 ini HP yang bagus? Ya, tentu aja ini HP yang bagus kalau kalian pakai sesuai dengan fungsi dan kelebihannya. HP ini punya performa yang udah lumayan kenceng, storage-nya juga gede, dan yang paling jadi kelebihan HP ini tentu aja ada di daya tahannya yang kepake banget nih buat orang yang nggak suka bolak-balik ngecas. Dan HP ini mungkin nggak cocok nih buat kalian yang suka nonton karena layarnya ini yang dipakai itu bukan panel AMOLED ya, jadi gambar tuh kurang mantap buat dipakai nonton. Terus buat kamera ini juga standar aja buat kelas harganya. Ya bukan hasil yang jelek banget sih, tapi di harga segini ada banyak juga HP yang bisa kasih kualitas jepretan yang lebih bagus, misal kayak Tecno Camon 40. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.